Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Farhan Daru Pradana. Dan saya Fauzan Abdi dari kelompok 2 akan melakukan wawancara seputar Kerajaan Mataram Islam. Apakah kalian bersedia menjadi partner wawancara kami? Ya, Ya, kami bersedia. Baik, terima kasih atas ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan kami. Izinkan untuk saya memberikan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, apa saja sumber sejarah Mataram Islam? Oke, izinkan kami juga untuk menampilkan presentasi yang sudah kami buat ya. Silahkan. Sebentar. Monggo. Ini sudah, sebentar. Sudah tertampil bukan? sudah. Slide-nya. Sudah. Oke. Yang pertama tadi Anda Daru menanyakan apa aja sih sumber sejarah Mataram Islam. Yang pertama adalah bukti-bukti adanya kerajaan Mataram Islam, yaitu adanya Masjid Agung Surakarta. Masjid ini dibangun pada masa Sunan Pakubuwono ketiga antara tahun 1763 sampai 1768. Masjid ini merupakan peninggalan arsitektur penting yang mencerminkan pengaruh Islam dan budaya Jawa. Masjid ini masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan upacara keraton hingga saat ini. Yang kedua, adanya kitab Serat Sastra Gending. Kitab ini ditulis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berisikan ajaran-ajaran tentang politik, sosial, tasawuf, filsafat, dan juga mistisisme. Kitab ini mencerminkan pandangan dunia dan juga nilai-nilai yang dianut oleh kerajaan. Yang terakhir adalah dengan adanya Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi ini merupakan sebuah naskah berbahasa Jawa yang menceritakan asal-usul dan silsilah Raja-Raja Mataram. Meskipun keberadaan Babat Tanah Jawi ini bercampur karena banyak yang mengatakan ini fakta sejarah dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah mitos, Babat ini tetap menjadi sumber penting dalam memahami sejarah Mataram Islam. Oke, berikut ini adalah gambar-gambarnya. Sebelah kiri kita dapat melihat Masjid Agung Surakarta. Di tengah ada kitab Serat Sastra Gending yang kalau aslinya ini sudah dibuat lagi ya, dibuat yang lebih bagus lagi, maksudnya isinya tetap sama, tidak diubah. Dan ini adalah Babat Tanah Jawi. Ini ada tulisan Jawa yang lama ya. Oke, begitu. Lanjut. Abdi coba mic-nya dinyalakan. Ya, maaf. Jadi seperti itu untuk sumber sejarah Mataram Islam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam? Ya, kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam didominasikan oleh sektor agraris dengan beberapa aspek penting sebagai berikut. Nomor 1, sistem feodal dalam pertanian. Kehidupan sosial masyarakat bercorak feodal, di mana pejabat kerajaan merupakan tuan tanah dan rakyat umumnya merupakan penggarap. Sistem ini memperkuat struktur sosial dan ekonomi kerajaan. Nomor 2, pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Karena letaknya di pedalaman, Mataram mengandalkan pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Tanah yang subur di wilayah ini memungkinkan produksi beras yang melimpah, menjadikan Mataram sebagai salah satu pengekspor beras utama. Nomor 3, perdagangan di wilayah pesisir. Meskipun pusat kerajaan berada di pedalaman, Mataram juga menguasai wilayah pesisir yang penting untuk perdagangan. Pelabuhan seperti Jepara, Tegal, dan Kendal menjadi pintu masuk perdagangan utama, memungkinkan ekspor komoditas seperti beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija.
Wah, jadi seperti itu ya kondisi ekonomi di Kerajaan Mataram. Ternyata benar-benar mengandalkan sektor agraris ya untuk kebutuhan ekonomi. Oke, baik-baik. Untuk selanjutnya, bagaimana kehidupan sosial dan politik di Kerajaan Mataram Islam? Oke, selanjutnya kita masuk ke kehidupan sosial politik di Kerajaan Mataram Islam. Jadi di Kerajaan Mataram Islam ini terdapat beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan raja dan juga keluarga bangsawan atau disebutnya priai keraton. Eh, golongan ini adalah golongan tertinggi di Kerajaan Mataram Islam, yang mana raja dianggap sebagai wakil Tuhan bumi di bumi dan juga sebagai pusat kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Yang kedua adalah golongan priai luar keraton. Golongan ini adalah kaum birokrat atau pejabat pemerintahan yang membantu untuk mengelola wilayah kekuasaan kerajaan. Yang ketiga adalah golongan kaum santri. Golongan ini berisikan kelompok-kelompok religius seperti ulama dan pemuka agama Islam yang mempunyai pengaruh keagamaan yang besar. Yang keempat adalah golongan kaum abangan. Golongan ini berisikan rakyat biasa yang masih menjalankan tradisi Jawa atau sebutannya kejawen yang masih secara sinkretis. Dan yang terakhir adalah golongan wong cilik. Golongan ini berisikan petani, buruh, dan juga rakyat jelata. Mereka ini menjadi tulang punggung ekonomi agraris. Wow, menarik sekali ya kehidupan sosial dan politik di Kerajaan Mataram Islam. Kalau boleh tahu, siapa tuh pemimpin di masa kejayaan dari Kerajaan Mataram Islam? Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam terjadi terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung Anyak Rakusuma. Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram Islam. Di bawah kepemimpinannya, Mataram mengalami ekspansi wilayah yang pesat, peningkatan kekuatan militer, serta perkembangan budaya dan agama Islam. Berikut adalah pencapaian-pencapaian utamanya. Mataram Islam berhasil melakukan ekspansi wilayah dengan menaklukkan sebagian besar wilayah Pulau Jawa, termasuk Surabaya, Madura, dan sebagian besar pesisir utara. Sultan Agung melancarkan 2 kali serangan besar ke Batavia, meskipun gagal mengusir VOC. Penyatuan budaya Jawa dan Islam menggabungkan unsur budaya Jawa dan dengan ajaran Islam terlihat dari upacara, sistem pemerintahan, hingga arsitektur. Mataram menjadi pusat kesenian Jawa, sastra, dan pembangunan sistem kalender Jawa Islam. Di sisi kehidupan sosial dan ekonomi, sistem pertanian berkembang dengan baik, terutama melalui sistem irigasi dan pengelolaan sawah. Terdapat perkembangan ekonomi berbasis agraria dan perdagangan hasil bumi. Budaya lokal dan Islam saling memengaruhi, menciptakan tradisi-tradisi khas seperti grebek dan sekaten. Oh, jadi gitu loh ya. Masa-masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam, mulai dari ekspansi wilayah, militer, dan budaya ya, semuanya lengkap. Jadi untuk selanjutnya, siapa sih Raja Mataram Islam itu selain memimpin masa kejayaannya? Oke, kita masuk ke masa kepemerintahan Mataram Islam. Oke, raja pertama yang menjadi raja Kerajaan Mataram Islam yaitu Raja Panembahan Senopati, atau nama aslinya adalah Danang Sutawijaya. Ia memerintah dari tahun 1586 sampai 1601. Ia adalah pendiri Kerajaan Mataram Islam dan juga ia adalah
dan juga dia adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan. Pusat kerajaannya di Kota Gede, si Ki Ageng Pemanahan. Yang kedua, raja kerajaan Mataram Islam dilanjutkan ke Prabu Hanya Kerawati, atau nama aslinya adalah Seda Krapyak. Masa pemerintahan ia adalah dari tahun 1601 sampai 1613. Ia adalah putra dari Senopati, dan di masa kepemerintahannya ia memperkuat wilayah dan hubungan diplomatik kerajaan Mataram Islam. Yang ketiga, tahta dilanjutkan ke Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini adalah raja yang menjadi di masa kejayaan Mataram Islam. Ia memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Ia adalah raja terbesar Mataram. Ia sempat menyerang VOC di Batavia tahun 1628 sampai 1629 untuk melakukan perluasan wilayah Mataram Islam. Raja keempat dilanjutkan ke Amangkurat I, atau namanya aslinya adalah Raden Mas Saidin. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Di masa Amangkurat I ini, ia memerintah dengan bersikap ia memerintah kerajaan dengan bersikap otoriter, dan ia menindas ulama-ulama dan bangsawan, dan sempat terjadi pemberontakan besar yang bernama Trunajaya. Tahta dilanjutkan ke Amangkurat II dari tahun 1677 sampai 1703. Di masa ini, Amangkurat II memindahkan pusat pemerintahan ke Kartasura untuk bekerjasama dengan VOC. Raja ke-6 Mataram Islam yaitu Amangkurat III, yaitu masa pemerintahannya dia mempunyai masa pemerintahan yang paling pendek, yaitu hanya 5 tahun, dari tahun 1703 sampai 1708. Ia diturunkan dari raja karena konflik dinasti, yaitu karena terjadinya perang Sukawati. Dan Raja Mataram Islam dilanjutkan ke Pakubuwono I. Pakubuwono I masa pemerintahannya dari tahun 1708 sampai 1719. Ia diangkat menjadi raja oleh VOC untuk menstabilkan politik setelah konflik yang terjadi di masa Amangkurat III. Tahta dilanjutkan ke Amangkurat keempat, yang mana dia memerintah pada tahun 1719 sampai 1726. Ini adalah masa relatif damai bagi kerajaan Mataram Islam, tetapi tetap saja VOC tetap berpengaruh. Dan yang terakhir adalah Raja Pakubuwono II. Dia memerintah pada tahun 1726 sampai 1749. Sayangnya di masa ini kerajaan Mataram Islam mengalami masa yang penuh dengan konflik, dengan adanya pecah perang besar, yaitu yang bernama Perang Giyanti pada tahun 1746 sampai 1755. Wah, keren-keren banget ya raja-raja di kerajaan Mataram Islam. Tapi gimana sih? Kok bisa kerajaan Mataram Islam runtuh gitu? Penyebab runtuhnya kerajaan Mataram Islam memiliki beberapa faktor, tetapi dengan generasi dibagi menjadi 4, yaitu kemunduran sosial ekonomi, kegagalan Sultan Agung dalam 2 kali penyerangan ke Batavia melemahkan ekonomi kerajaan, banyak rakyat yang dipaksa berperang menyebabkan kelaparan, kemiskinan, dan meningkatkan kriminalitas. Kemudian campur tangan Belanda. Raja-raja setelah Sultan Agung memberikan izin pada Belanda untuk terlibat dalam urusan kerajaan, yang menyebabkan kerajaan terikat perjanjian merugikan dan pengaruh VOC semakin kuat. Selanjutnya, negara-negara melepaskan diri.
Wilayah-wilayah taklukan Mataram mulai melakukan gerakan pemisahan diri karena ketegangan politik dan kemunduran sosial ekonomi yang tidak mampu dihentikan oleh raja-raja penerus. Dan terakhir, perselisihan internal. Terjadinya konflik antara pewaris takhta yang dimanfaatkan Belanda untuk adu domba. Puncaknya terjadi pada perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Surakarta. Oh, jadi begitu ya penyebab keruntuhannya Kerajaan Mataram Islam ini. Jadi faktornya ada dua, internal sama eksternal, cuman beragam ya dari kedua faktor itu. Betul. Iya. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih, aku masih ada. Jadi bagaimana sih kaitan Kerajaan Mataram Islam dengan peradaban Islam di era sekarang di Indonesia ini? Oke, ini adalah kaitan Kerajaan Mataram Islam sampai sekarang ya. Yang pertama itu adanya penerus kerajaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Oke, di poin pertama ini kaitan Kerajaan Mataram Islam dengan masa sekarang itu masih sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Warisan politik, budaya, agama, dan sosial dari Mataram Islam terus membentuk identitas dan struktur kehidupan masyarakat modern. Oke, yang pertama tadi adalah penerus kerajaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Jadi setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, kerajaan Mataram ini dipecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta itu masih eksis dan juga diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia modern. Sultan Yogyakarta juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara otomatis berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Sementara Kesultanan Surakarta meski Kesultanan Surakarta tidak memiliki kekuasaan politik yang resmi, tetapi ia tetap menjadi simbol budaya dan juga simbol budaya dan adat. Poin kedua adalah pengaruh budaya dan juga tradisi. Tradisi seperti sekaten, gerebek maulud, dan upacara labuhan masih dilestarikan di Yogyakarta dan juga Surakarta. Sistem kalender Jawa Islam, yaitu kalender Sultan Agung, masih digunakan untuk penentuan hari-hari besar dan juga upacara adat. Dan juga bahasa, batik, tarian-tarian, dan adat istiadat di Jawa Tengah dan di banyak yang berasal dari budaya Mataram Islam. Poin ketiga adalah pengaruh politik dan juga sosial. Konsep kepemimpinan raja sebagai pengayom rakyat yaitu bisa disebut model paternalistik masih menjadi nilai dalam kepemimpinan lokal, khususnya di Yogyakarta. Struktur masyarakat feodal yang diwariskan oleh Mataram masih terasa sangat dalam kehidupan sosial di Jawa, meskipun secara formal tidak diakui dalam hukum negara. Poin yang terakhir adalah simbolisme dan juga identitas nasional. Warisan arsitektur seperti Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta menjadi ikon kebudayaan nasional. Perjuangan Sultan Agung melawan VOC sering dijadikan simbol nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Kesimpulannya, Kerajaan Mataram Islam ini memiliki banyak pengaruh besar terhadap tatanan budaya, tatanan sosial, dan juga politik di Indonesia pada saat ini, terutama di Pulau Jawa. Penerus-penerusnya masih eksis dalam bentuk kesultanan dan juga keraton, sementara nilai-nilai budayanya tetap hidup dalam masyarakat. Oke. Oke. Terima kasih atas ketersediaannya ya,
Fatih dan Bian dalam sesi tanya jawab terkait Kerajaan Mataram Islam yang telah kami tanyakan ya. Ya, Baik, kami juga mungkin berterima kasih karena sudah sekian. diberikan kesempatan untuk menjelaskan informasi mengenai Kerajaan Mataram Islam. Baik, Baik, sama-sama. mungkin sekian saja dari kami ya. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.